Akhir pelarian dua anggota KKB Papua ditangkap di Nabire saat mau mencuri. Nabire, pelarian dua anggota kelompok kriminal bersenjata KKB berinisial MD dan AT di Kabupaten Nabire, Papua. Berakhir keduanya tertangkap usai diduga hendak mencuri di wilayah permukiman. Kedua anggota KKB itu ditangkap di Jalan Sinak atas Kelurahan Grimulyo, Kabupaten Nabire, sekitar pukul 02.15 WIT dini hari tadi, Jumat 21 Oktober. MD dan AT ditangkap di sebuah pos ronda. Benar, ada dua kelompok KKB ditangkap. Jadi mereka ini awalnya ditangkap oleh pos ronda Grimulyo lantaran diduga sebagai pelaku pencurian, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan Jumat 21 Oktober 2022. Kombes Kamal mengatakan MD dan AT awalnya ditangkap oleh warga setempat karena menduga keduanya akan melakukan pencurian. Warga juga melakukan penggeledahan sehingga menemukan sejumlah benda mencurigakan. Warga menemukan alat-alat berupa linggis hingga kunci-kunci di dalam tas MD dan AT. Warga juga menemukan kartu anggota KKB. Saat dompet milik MD diperiksa, terdapat satu buah kartu keanggotaan kelompok KKB, yakni di bawah Panglima Tertinggi Angkatan Darat Bangsa Melanesia, West Papua New Guinea. Melihat hal itu, masyarakat langsung melaporkan ke Polres Nabire, ujar Kamal. Saat ini, dua orang tersebut telah diamankan di rutan Mapolres Nabire guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saat Reskrim Polres Nabire, katanya. KKB Papua melemah. Penyandang dana perang kini ditangkap polisi. Kisahnya bikin merinding. Melansir dari poskupang.com, KKB Papua kini melemah menyusul satu persatu penyandang dana untuk pembelian senjata api dan amunisi ditangkap polisi. Oknum yang ditangkap itu adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN. Para donatur itu ditangkap setelah terungkap fakta bahwa mereka mengalokasikan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menopang perjuangan kelompok kriminal bersenjata di daerah itu. KKB Papua merupakan organisasi sayap TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang saban hari melakukan tindakan anarkis di Papua. Tindakan anarkis yang dilakukan KKB Papua yakni menembak secara membabi buta warga sipil dan melakukan penyerangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Atas tindakan tidak berperi kemanusiaan itulah aparat kepolisian pun melakukan tindakan penegakan hukum dengan menangkap satu persatu donatur yang teridentifikasi membantu kelompok pengacau itu. Salah seorang donatur yang telah ditangkap polisi baru-baru ini adalah oknum kepala kampung Wusi berinisial TL. Sebagai kepala kampung, TL diketahui memberikan dana ratusan juta untuk pembelian senjata api dan amunisi. Senjata api tersebut dibeli untuk kepentingan KKB. Diskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, TL mengatakan TL ditangkap polisi di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. TL ditangkap pasca polisi meringkus AN, oknum ASN di Kabupaten Nduga. ANN ditangkap saat membawa 615 amunisi dan sebuah senjata api rakitan di Yalimo. Saat diinterogasi polisi, AN pun mengungkapkan bahwa dana untuk pembelian amunisi dan senjata api berasal dari TL, kepala kampung Wusi. Dana yang diberikan TL diambil dari dana desa. TL memberi dana RP senilai 150 juta yang diambil dari dana desa. Dana itu diberikan secara sukarela, kata Faizal Ramadhani. TL sudah diproses hukum kan. Dia diduga menjadi salah satu donatur KKB, tandas Faizal Ramadhani.
Ternyata bukan hanya TL yang menjadi donatur bagi KKB Papua. Masih ada donatur lain yang juga telah diproses hukumkan. Ada camat, ada pendeta, dan ada juga oknum anggota dewan. Ternyata nama-nama donatur itu terungkap setelah AN yang ditahan di Polres Yalimo membeberkan keterlibatan para pihak yang mendanai KKB Papua. Faisal Ramadhani menyebutkan, selain TL, ada juga oknum lain yang memberikan uang kepada AN. Total uang yang diberikan ke AN mencapai senilai 450 juta. Uang itu untuk membeli senjata dan amunisi. Jadi masih ada 2 oknum pejabat kampung yang kita cari. Mereka berbeda distrik dari Terius Labi, ucapnya. Sebelumnya, polisi juga telah merilis sejumlah nama penyandang dana KKB Papua. Sebagaimana yang kami beberkan berikut ini. Pendeta Panil Kogoya. Pada 18 April 2021, polisi menangkap Panil Kogoya, seorang pendeta di Nabire. Kasatgas Humas Nemangkawi saat itu, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi, mengatakan penangkapan Panil Kogoya merupakan pengembangan dari keterangan DC dan FA, tersangka kepemilikan senjata api. Dari hasil keterangan sementara, Panil Kogoya mengakui telah membeli senjata 4 pucuk dan telah diberikan kepada KKB Enduga yang ada di Intan Jaya, ujar Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Papua.com. Kapolda Papua, Irjen Pol Metus D. Fakri, menyebut Panil Kogoya mengaku telah melakukan transaksi pembelian senjata api sebanyak 3 kali. Dia mengaku telah membeli senjata api dari saudara DC sebagai 3 kali. Transaksi pertama sekitar 2018, yaitu membeli 1 pucuk senjata api M16 dan magazin yang diisi dalam kardus dengan harga senilai 350 juta, ujar Fakri.